Assalamualaikum Pak Endar. Iya, waalaikumsalam Ibu. Katanya Pak Endar mau mengadakan coaching ya? Oh iya Bu. Dengan siapa Pak Endar? Dengan Pak Indra Bu, saya sudah janjian dengan beliau. Ya. Sudah dibuat penilaiannya Pak Endar? Sudah Bu. Sudah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Nah, terus kompetensi apa saja yang akan dikembangkan oleh Pak Endar? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang tadi disampaikan sama Pak Endar, ini salah satu yang lebih spesifik lagi kompetensi mana ya Pak Endar? Saya akan lebih menspesifikasikan pada kehadiran penuh. Nah, itu indikatornya apa saja ya? Ya. Yang pertama, saya akan fokus mendengar ya, dari kemudian kontak mata dan tidak melakukan kegiatan lain. Ya, oke. Silakan Pak Endar barangkali supaya lebih cepat lagi. Ya, baik. Laksanakan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum. Gimana Pak Indra kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sampai saat ini saya sehat. Gimana Pak Indra? Iya ini saya sengaja mencari waktu dengan Pak Haidar ini. Saya ingin menceritakan sesuatu hal yang mungkin penting buat saya dan sekolah saya. Oh iya. Ada apa tuh Pak Indra? Ada guru, salah satu guru yang ada di kelas saya Pak. Iya. Itu ketika saya ngajar di kelas yang sama, kebetulan saya wali kelas. Itu kalau saya ngajar itu posisinya kondusif, tapi guru tersebut tidak kondusif ketika ngajar, padahal kelasnya sama. Iya. Jadi pada saat Pak Indra ngajar mah kondusif ya. Betul. Kemudian pada saat dia ngajar tidak kondusif. Iya. Kita lanjut Pak, dari pertemuan yang kita lakukan ini ya, apa nih keinginan Pak Indra itu? Ya keinginannya sih jelas Pak, siapapun gurunya ketika ngajar di kelas yang menjadi wali kelas saya itu atau di sekolah saya itu semuanya sama Pak. Kalau saya kondusif ya guru yang lain juga harus sama kondusif karena memang siswanya kan sama. Nah, kalau menurut Pak Indra kondusif itu seperti apa tuh Pak? Siswa yang kondusif itu? Jadi siswa kondusif itu ketika di kelas guru sedang menjelaskan, mereka mendengarkan dengan baik. Kemudian di dalam berjalannya KBM itu siswa tidak membuat masalah. Di antaranya ketika waktunya bertanya, Ya. kemudian waktunya menjawab ya. Kalau dari rank Pak, saya buatkan rank siswa yang kondusif yang Pak Indra nih ada di posisi mana? Antara 1 sampai dengan 10 Pak? Kira-kira sih 6 sampai 7. 6 sampai 7. Nah, keinginan Pak Indra setelah nanti kita melakukan course ini inginnya di angka berapa nih Pak? Ya minimal sih 8 Pak, yang penting ada kenaikan, jadi yang tadinya tidak kondusif menjadi kondusif. Jadi ada peningkatan Pak ya. Minimal ada peningkatan lah walaupun sekecil 8. Nah, menurut Pak Indra sendiri apa nih yang menjadi penyebab dari ketidakkondusifan itu? Mungkin penyebabnya mereka atau beliau itu belum mengerti betul tentang keyakinan proses Dulu itu ya. karena mungkin pada saat itu ketika saya melaksanakan desiminasi itu beliau tidak hadir atau ada keperluan keluar. Pada saat itu Makanya mungkin dia nggak 100% paham. Selain itu ada lagi nggak Pak? Menurut Pak Indra, selain itu ya menurut Pak Indra apa lagi nih penyebabnya ketidakkondusifan apa di kelas itu? Mungkin yang paling utama sih itu loh. Kalau yang lainnya mungkin bisa diatasi. Nah sekarang jadi sudah ya penyebabnya. Yang sudah Pak Indra lakukan apa nih? Yang sudah saya lakukan ya tadi Pak, saya itu sudah melakukan desiminasi Pak untuk semua warga sekolah. Waktunya 1 jam waktu itu. Cuma ya tadi mungkin beliau yang hadir, bermasalah ya. ini ya hadir. Makanya tidak
belum paham 100% arti Iya. dari keyakinan kelas itu fungsinya seperti apa. Nah, nanti yang akan Pak Indra lakukan sekarang. Yang akan saya lakukan paling tidak saya akan mendekati beliau secara persuasif, kemudian saya memberikan pemahaman secara utuh bahwa keyakinan kelas itu seperti apa. Gitu ya, Pak Indra. Berarti sekarang sudah ada bayangan ya Pak Indra ya? Ya alhamdulillah setelah ngobrol dengan Pak Endar, pikiran saya jadi terbuka Pak. Oke ya. Oh caranya memang harus didekati. Iya. Nah, kira-kira nanti dalam mendekati itu siapa saja nih Pak yang akan Pak Indra libatkan? Libatkan siapa aja nih? Paling tidak beliau dengan mungkin ada guru-guru yang lain yang Guru masih BK, lupa misalnya. atau guru BK untuk Oke. menemani biar nggak ini apa ya, Iya, iya. biar nggak tersinggung. Iya, iya. Sudah ada gambaran jelas ya sekarang Pak Indra. Betul, Ya. betul, Nah, betul. sekarang kira-kira kapan nih Pak dilakukannya Pak? Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya. Nah, secepatnya setelah saya ngobrol di sini, saya akan langsung terapkan. Saya harus ketemu dengan beliau karena memang ini adalah penyelamatan sekolah dalam rangka mengkondusifkan jalannya KBM di sekolah saya. Baik. Bagus Pak, secepatnya Pak. Oh ya Pak. Nanti setelah itu kita ketemu lagi ya Pak Indra ya. Oh, Saya siap, ingin siap, tahu siap, siap. seperti apa nanti apakah sudah sepenuhnya berhasil atau nanti kita coba lagi untuk tadi permasalahan yang Pak Indra sampaikan. Tapi Siap. sudah cukup ya Pak Indra ya. Ya cukup cukup. Mudah-mudahan. Terima kasih Siap, Pak. siap. Iya. Terima kasih Pak Indra. Bu, Gimana Pak Endar? Iya. Tadi sudah selesai. Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melaksanakan coach dengan Pak Indra Cipri. Itu apa saja yang sudah dilakukan pada saat ini? Ya, jadi saya sudah melakukan yang kompetensi awal Bu. Saya sudah melakukan kehadiran penuh Bu. Saya tidak saya berfokus pada mendengar, kemudian kontak mata saya juga dengan beliau saya rasa sudah cukup dan tidak melakukan kegiatan lain. Saya berfokus penuh dengan kegiatan itu. Ini Pak Hendra sudah menyampaikan tujuan dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, Iya, Bu. ini sudah dilaksanakan semua ya. Iya. Rencana ini. Baik. Apalagi yang harus dikembangkan selain tadi kompetensi yang tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin saya akan nanti memberi pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Sudah bagus Pak, sudah dilaksanakan semua. Alutita juga sudah Iya, terpenuhi ya Pak. rutanya sudah Iya. juga dilaksanakan juga. Sudah bagus Pak. Oke. Terima kasih Bu. Sudah mantap. Iya. Oke. Assalamualaikum Mas Bu. Waalaikumsalam Pak Indra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Katanya ingin menyampaikan tujuan coachingnya. Iya betul. Ya, mau coaching dengan Pak Hendar ya. Iya betul Pak Indra. Gimana itu? Ya akan saya lakukan Pak sekarang itu nanti dengan Pak Indra sudah saya hubungi juga. Sudah Kemarin janjian. janjian juga Pak. Iya, iya. Kemudian rencananya bagaimana Bu? Kebetulan rubrik juga sudah saya buat Pak untuk pelaksanaan tersebut dengan Pak Indra. Rupanya sudah ada semua ya? Sudah alhamdulillah Pak. Berarti nanti perencanaan alurnya jelas Bu ya. Betul Pak. Kemudian komitmennya bagaimana itu? Kompetensinya Pak ya yang akan saya itu ada 3 Pak, yaitu dengan kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Silakan dilaksanakan Bu ya. Ya Pak. Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum Pak Hendar. Salam Ibu. Ya. Gimana sehat Pak Hendar? Alhamdulillah Bu. Ya saya dari kemarin Bu mencari-cari Ibu. Iya. Ya ingin sharing lah, ingin curhat, ingin sharing dan curhat. Bangga. Iya. Kira-kira itu Pak Hendar ada apa ya? Ini Bu, di kelas kami yang di kelas 8C itu
kebetulan saya wali kelas Bu, dan juga ngajar di kelas tersebut. Ada siswa Bu, seorang siswa yang memang sedikit berbeda dengan yang lain. Jadi pada saat jam-jam tertentu dia sering bermain bola Bu. Bermain bolanya itu di kelas. Sering kali saya memperingati beliau, Bu, jangan main bola di kelas, nanti kena kaca. Dan sering saya ambil bolanya, saya rusakin tuh bolanya, saya buang. Dia beli lagi Bu, ada lagi. Saya panggil lagi dan terus berulang-ulang sampai saya akhirnya ini gimana? Terus saya penanganannya itu Bu, permasalahannya Bu. Ya. Tapi bermasalahnya itu dengan kedisiplinan anak berarti ya Pak. Betul, Kayaknya betul. iya. Itu karena bermain bolanya tidak pada tempatnya barangkali ya Pak Betul ya. Bu, betul Iya. Bu. Iya. Nah, itu kira-kira nanti dengan adanya percakapan dengan Iya. kita sharing saja Iya, ini ya iya. Pak. Itu apa sih yang ingin dicapai setelah ada ini? Yang ingin dicapai Bu, saya ingin sama dengan kelas lain. Pada saat jam saya ataupun pada saat bukan jam saya, kelas dalam keadaan tertib Bu. Tidak ada yang bermain bola di dalamnya. Artinya pada saat pembelajaran kosong itu ya siswa tidak bermain bola, dia lebih senang membaca atau dia menggunakan kegiatan lain yang tidak mengganggu dan membahayakan ya Bu ya. Kalau misalnya bola itu kena kaca bisa pecah. Itu yang saya inginkan. Jadi Pak Hendra nanti itu menginginkan siswanya itu kondusif dalam belajar ya Pak, itu Betul. fokus lagi. Betul, itu yang saya inginkan. Itu kira-kira kenakalan atau ketidakdisiplinan dari anak tersebut kalau direntangkan dengan nilai dari nilai 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa ya? Di angka 6 sampai 7 Bu. 6 sampai 7. 6 sampai 7. Itu berarti kan Bapak ingin meningkatkan ya, Betul. meningkatkan supaya anak lebih disiplin lagi. Betul. Kira-kira di rentang berapa kira-kira? Ya saya berharap sih di rentang 9 Bu. Iya. Atau kalau bisa 10 Betul. nyaman sekali. Iya. Tapi kan ya mungkin di 9 sudah cukup ya. Nah, dari kejadian-kejadian itu apa sih untuk meningkatkan itu? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra? Ya. Yang saya lakukan, saya sudah memanggil anak itu dan kemudian menasehati Bu. Kemudian saya juga sudah berkonsultasi dengan guru penjas supaya dia lebih difokuskan pada kegiatan ekstrakurikuler atau lebih ditambah dan juga ikut menasehatinya. Itu yang sudah saya lakukan gitu. Yang sudah dilakukan itu sudah bagus sebenarnya. Iya. Kira-kira yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra itu ada tidak peningkatan di situ anaknya atau lebih baik atau bagaimana atau masih ada kendala lain? Ya, masih ada Bu. Peningkatan sudah ada, tapi belum maksimal. Mungkin nanti saya akan melakukan kegiatan lagi Bu untuk supaya anak itu lebih bisa disiplin lagi. Mungkin saya akan menghubungi guru BK dan memanggil orang tuanya Bu. Berarti akan langkah selanjutnya itu Iya. Bapak akan memanggil Iya. berhubungan juga dengan guru BK Iya, itu iya. dan memanggil orang Gimana tuanya. Bu? Saya Ya, bagus ya. bagus sebenarnya Iya. Pak, itu untuk meningkatkan lagi Iya, itu iya. berarti langkah selanjutnya. Nah, kira-kira untuk langkah itu Iya. Bapak akan melaksanakannya kapan itu? Nah, secepatnya Bu. Nah ini saya sudah berkomunikasi dengan Ibu, jadi ada bayangan, jadi enak nih. Jadi saya melanggar itu sudah yakin, karena Ibu tadi sudah meyakinkan itu tepat karena secepatnya Bu. Nanti kalau istirahat saya akan segera menghubungi BK karena saya juga perlu bantuan dari BK dan mungkin langsung menghubungi orang tuanya Bu. Berarti langkah-langkah yang sudah Bapak ini sudah diyakini ya Pak Iya, ya, sudah dan diyakini. Akhirnya Bapak menemukan sendiri nih. Betul Bu. Itu langkah Betul. selanjutnya untuk apa supaya meningkat ke Iya. angka 9 Iya. atau bahkan sampai 10 ya Pak. Betul. Ya, semoga itu dengan Siap Bu. percakapan Nanti saya akan kali ini ketemu lagi Bu. betul. Nanti saya akan hubungi Ibu lagi Bu. Iya, Ini dan melaporkan apa hasilnya nanti akan saya kasih Iya. tahu. Makasih nih Bu ya. Ya, Sudah moga-moga ada sukses pencerahan. Pak. Siap, Ya. siap Bu. Ya. Makasih Bu ya. Semoga- Ya. Gimana Bu? Sudah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, sudah dengan Pak Hendra tadi sudah melakukan Sudah bincang-bincang ya? Iya sudah Pak. Gimana hasilnya?
Alhamdulillah Pak Endar mulai terbuka Pak, istilahnya dengan langkah-langkah yang akan beliau lakukan untuk kedepannya itu akan meningkatkannya lebih baik lagi dan akan melakukan hal itu secepatnya. Kemudian kompetensi yang ingin ditingkatkan itu Kalau tadi saya tuh ini ke pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah sekarang nanti akan saya tingkatkan lagi, mungkin di mendengarkan aktif kali Pak, karena kadang masih fokusnya masih terbagi begitu Pak. alhamdulillah berarti coachingnya lancar ya. Ya amin Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Pak. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Gimana Pak Indra, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Katanya mau Pak Indra mau melakukan coaching ya? Iya, saya ingin melakukan coaching dengan Ibu Tarina. Kebetulan saya sudah janjian Pak waktu sekarang. Iya. Rubriknya sudah ada Pak, rubriknya? Sudah Pak. Rubriknya sudah saya buat. Nah, Sudah ada. nanti dalam coaching kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak Ya. Kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi itu yang lebih nanti Bapak spesifikasikan yang mana Pak Indra? Lebih kepada mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya? Betul. Itu indikator dari mendengarkan aktif apa saja Pak? Saya akan fokus tidak melakukan hal yang lain, kemudian menunjukkan mendengar dengan cara mengangguk, kemudian sabar mendengarkan. Oke. Enggak Pak Indra akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Semoga Bapak juga sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Berkat doa Ibu saya selalu sehat. Ya. Katanya ada yang ingin disampaikan Bu. Iya betul Pak, kemarin saya menghubungi Bapak susah, aktif banget Bapaknya soalnya. Iya, jadi baru ketemu sekarang, mumpung ketemu sekarang Pak, saya mau sharing itu dengan Bapak karena di sekolah saya lagi menghadapi masalah gitu Pak dengan Apa masalahnya? ya diantaranya saya tuh kalau masalah banyak Pak, hanya yang lebih fokus lagi itu kedisiplinan anak Pak di bidang kebersihannya tuh Pak. Situasinya berarti ini ya tentang kebersihan Bu. Gimana tuh ceritanya? Jadi kalau pagi nih Pak, kan penjaga sekolah tuh sudah membereskan semua itu, sekolah tuh bersih banget, seneng liatnya gitu, sejuk kayaknya bersih dari sampah. Tapi ternyata setelah istirahat itu Pak, sampah kemana-mana. Nah, saya berusaha itu tidak mengingatkan ke siswa suruh mengambil, tetapi siswa tersebut itu harus diajak saja. Kalau tidak ada pernyataan suruh mengambil itu tidak dilaksanakan Pak. Nah, keinginan Ibu seperti apa Keinginannya supaya anak tersebut mempunyai kesadaran sendiri Pak. Jadi kalau kebersihan itu sangat penting dan dilihatnya indah dan tanpa disuruh begitu. Jadi ada sampah di depan tanpa ada gurunya atau bisa punya kesadaran untuk mengambilnya, ditaruh di tempat yang betul. Kalau bersih mungkin nyaman Bu ya. Betul. Nah, kalau saya membuat rentang misalkan 1 sampai 10 itu kira-kira di rentang berapa? Di rentang 6 ya. 6 ya? Iya Pak. Sangat kecil sekali Iya ya. betul berarti. Pak. Betul Pak. Nah, keinginannya berapa rentangnya Bu? Yang ingin dicapai kira-kira sekolah bersih itu menurut Ibu berapa? Ya sekitar 8 barangkali Pak. Kalau ke 9-10 barangkali terlalu drastis ya Pak. Paling dari rentang 8 gitu, nanti bertahap gitu Pak. Kira-kira kapan itu Bu dilakukan? Secepatnya Pak, karena di visi sekolah juga di situ diterangkan bahwa kita menginginkan sekolah yang bersih, yang sehat dan nyaman gitu Pak. Sehingga kita sesuai dengan visi misi itu ya secepatnya Pak gitu, dilaksanakan gitu. Biar sekolahnya bersih dan indah ya Bu ya. Betul. Yang harus dilakukan apa tadi Ibu tadi katakan
meminta ini anak untuk kesadaran Kesadaran ya, dari intrinsik ya Bu ya. iya betul Pak. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Ya barangkali menurut Bapak kalau saya itu perlu nggak sih Pak ya berkolaborasi gitu misalkan dengan wali kelas atau saya harus ngomong sama kepala sekolah gitu loh Pak. Menurut Ibu bagaimana? Kayaknya kalau sendirian saya kan capek ya Pak. Betul. Kalau harus dilaksanakan sendiri gitu. Iya. Jadi rencananya saya tuh mau menghubungi semua wali kelas supaya menimbulkan kesadaran diri kepada anak-anaknya untuk melaksanakan kebersihan tersebut Pak, sehingga saya nggak capek sendirian begitu. Dan saya juga nanti ingin berkolaborasi atau lebih ininya ke kepala sekolah Pak, sehingga kalau yang ngomongnya kepala sekolah kan setidaknya guru yang lain tuh ya diandel gitu loh Pak, menurut gitu. Kalau sesama kan barangkali apa sih begitu Pak. Iya, alhamdulillah sekarang terbuka ya Bu ya. Iya alhamdulillah Pak, yang berkat Bapak itu kan sayanya jadi terbuka. Oh iya lantas lagi, kalau tadi sendirian aja Pak, apalagi gitu, bingung Pak. Memang harus curhat ya Bu ya. Iya betul Pak, alhamdulillah Pak tadi Dengan membuka komunikasi begini akhirnya apa yang harus dilakukan sekarang sudah mulai terbuka. betul Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ya sama-sama atas Bu. bimbingannya. Barangkali nanti kalau saya sudah melaksanakan, nanti saya hubungi Bapak lagi, barangkali ada langkah yang lebih ini biar saya menaikkannya sampai 10 begitu Pak. Betul Bu. Harus cerita Bu nanti perkembangannya seperti apa, biar saya bisa menularkan ke teman-teman yang lain langkah-langkah dalam problem solving itu seperti apa. Itu barangkali ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya, dipakai. Gimana Pak Indra? Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu ya? Iya, sudah Pak. Gimana sudah tercapai belum indikatornya Pak Indra? Sudah tercapai Ya, Pak. tadi sudah sangat terlihat bagus Pak Indra ya. Saya sudah melihat bagus indikator yang telah disampaikan oleh Bapak. Kemudian alur ceritanya juga sudah bagus Pak. Nah, tadi dari ketiga indikator itu nanti mana nih Pak yang akan Bapak kembangkan lagi? Saya akan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik. Sudah cukup ya Pak Indra ya? Iya. Luar biasa Pak Indra. Ya. Terima kasih Pak Indra. Ya sama-sama.